kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu, absen dulu ya. Ya. Adita, Andika, Arjun, ada yang kita pelajari masalah konflik sosial. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, ada pun tujuan kita untuk mempelajari masalah konflik sosial. Materi kita hari ini tentang konflik sosial. Kemarin sudah kita pelajari tentang masalah sosial. Ada yang masih ingat apa itu masalah sosial? Ada yang masih ingat masalah sosial? Jadi misalnya masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat kalian, tempat tinggal kalian, itu materi kita yang minggu kemarin. Ya, sekarang kemarin bab 2 ya, materi semester 1 itu tentang bab 2 kemarin masalah sosial. Sekarang kita lanjut ke bab 3 masalah konflik sosial. Sebelum kita masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran di sini coba kita tolong Ganu dibacakan tujuan pembelajaran. Semuanya. Yang pertama saja, nanti yang lain. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep konflik sosial dan kekerasan. Peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan analisis konflik dalam penelitian. Ada ibu mau tanyakan dulu, apakah kalian sudah paham, apalagi di masalah konflik, kekerasan itu sudah tidak asing di telinga kita ya? Ya. Apa? Konflik individu dengan individu. Ya, konflik individu dengan individu itu misalnya contohnya seperti apa? Contohnya konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena berbeda pandangan. Ya, karena pertama kali yang menyebabkan timbulnya konflik itu adalah perbedaan individu atau perbedaan pendapat. Itu yang paling mudah. Apalagi? Konflik kelompok dan kelompok. Ya, untuk materi ya. Saya tayangkan materi ya. Ini tayangan tersebut menggambarkan salah satu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apa itu konflik? Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik? Mari ikuti dalam pembahasan materi kali ini. Pengertian konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percakapan, perselisihan, atau pertentangan. Menurut Suryono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menetapi hafalan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Pertama, perbedaan individu. Masing-masing individu memiliki perasaan dan penilaian yang berbeda-beda. Perbedaan penilaian dan perasaan dapat melahirkan bentrokan di antara mereka. Sebagai contoh, kamu ingin suasana belajar tenang, tetapi temanmu ingin belajar sambil bernyanyi. Karena perbedaan perasaan itulah dapat menimbulkan terjadinya konflik. Yang kedua, perbedaan latar belakang budaya. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Berbagai kelompok kebudayaan memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda-beda. Apa yang dianggap baik oleh satu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat lainnya. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Yang keempat, perubahan nilai yang cepat. Perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya, konflik dapat terjadi
terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara arahan individu dengan masyarakat. Sebagai contoh, peraturan pokok di tempat umum. Pemerintah tidak langsung memberlakukannya di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa daerah yang terbatas terlebih dahulu. Lalu, perlakuan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik. Mari anak-anak kita lanjutkan membahas akibat-akibat dari adanya konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Contohnya, pada pertempuran Sulawesi, para korban tidak menunjukkan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan Inggris. Yang kedua, letaknya hubungan antar individu atau kelompok. Kalian mungkin pernah konflik dengan teman yang menyebabkan beberapa waktu tidak terjadi hubungan yang baik. Namun, karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian berdua akhirnya saling memaafkan. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan Tadi setelah kalian mengamati video pembelajaran ini, baru bagi tugas, ya, bagi kelompoknya, ya, ada LKPD-nya, ya. Kalian cari masing-masing kelompok akan mendiskusikan tentang faktor penyebab terjadinya konflik. Karena faktor apa yang ini kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3 ini kelompok 1. Ya. Saya kalian cari seperti Terima kasih.
Kelompok 3. Kelompok 3 mau maju ya. Nanti kelompok yang lain perhatikan dan nanti siapkan pertanyaan ya. Satu pertanyaan saja ya. Satu kelompok 2 pertanyaan saja ya. Nah, karena kalian semua ini yang maju sekarang. Kelompoknya ya. Kelompok 3. Cak caranya ya. Lihat. Hasil diskusi kami adalah perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan terjadi akibat adanya bentrokan antar kepentingan, baik perseorangan maupun kelompok. Perbedaan kepentingan dapat berupa kepentingan ekonomi, sosial, politik, ketertiban, dan keamanan. Contoh konflik yang biasanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan misalnya pemutusan hubungan kerja di pabrik. Pemutusan kerja ini biasanya terjadi karena pelanggaran. Ada juga beberapa kondisi menyebabkan karyawan terpaksa dipecat dari pekerjaannya. Itu saja, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman telah mendengar hasil dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan pertanyaan. 2 pertanyaan saja ya. Ya. Instruksi, saya mewakili kelompok kami ingin bertanya. Apa yang menjadi faktor sehingga konflik antara berapa ini tadi? Nomor 3. Apakah perbedaan kepentingan dapat memicu terjadinya konflik? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apakah perbedaan kepentingan dapat memicu terjadinya konflik? Baik, perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan bisa menjadi munculnya konflik sosial karena kepentingan itu sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup itu sendiri. Selanjutnya, cara penyelesaiannya akan dibacakan oleh rekan ketik. Cara penyelesaian. 1. Mendeklarasikan atau membuka. Transparansi atau keterbukaan merupakan kunci awal penanganan. 2. Mendiskusikan. Memberi teguran kepada atasan sebelum bertindak jika terdapat risiko terjadinya konflik kepentingan. Yang ketiga, mitigasi. Artinya mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang keempat, menghindari pengambilan keputusan. Di sini artinya untuk mencapai target atau aksi tertentu yang harus dilakukan.
Itu saja. Mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin ada pertanyaan lain dari masing-masing kelompok? Saya mewakili kelompok 2. Mau bertanya. Hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan konflik kepentingan? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materinya adalah tentang perbedaan agama yang akan dibacakan oleh rekan kami. Perkenalkan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan rekan-rekan saya. Saya dari Jamina sebagai moderator. Linda Mayana, Ines Aprilia Modena Sugesti. Lalu Mabes Anuja Putra. Baiklah, materi akan dibacakan oleh rekan saya. Perbedaan agama. Jika konflik yang terjadi adalah konflik antar agama, maka cara penyelesaian konflik antar agama adalah dengan melakukan dialog sama agama lain dengan mengedepankan prinsip humanisme, saling terbuka, saling menghormati, dan kesediaan untuk menghargai orang lain. Pertama, mewujudkan semangat hidup bersama dengan mengembangkan moderasi beragam dan toleransi antar beragama. Kedua, mendorong terciptanya toleransi dan hidup rukun antar umat beragama di dunia internasional. Ketiga, memperkenalkan budaya dan tradisi religi di Indonesia. Sekian. Baiklah, setelah mendengar hasil presentasi dari rekan kami, apakah kelompok kami ingin memberikan pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Rodatul Adelia dan kami mewakili dari kelompok 1 akan bertanya apa yang menyebabkan terjadinya konflik antar umat beragama. Baiklah, selesainya pertanyaan tadi, maka presentasi kelompok kami akan kami tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi yaitu perbedaan individu. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Maulida Abdendika. Saya Erika Putri. Saya Rodatul Adelia. Saya Rika Dani. Saya Ahmad Serwi. Baiklah, selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman kami. Kepadanya dipersilakan. Penyebab konflik Perbedaan individu adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik, kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya. Anda peserta SD pada tidak? ya Bisa. Wah, sekali. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini yang disampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik sosial yang dimana pada bidang kebudayaan, perbedaan budaya atau perbedaan kebudayaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya selaku moderator bernama Baik Emadika. Saya Sulis Maulina. Saya Muhammad Taufik. Oke, langsung saja ke sesi penjelasan tentang perbedaan konflik tentang perbedaan kebudayaan.
informasi yang sebenarnya terjadi. Dari kelompok 1 sampai 4 yang sudah maju tadi ya, kalian sudah presentasikan. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Di mana tadi sudah dijelaskan bagaimana cara penyelesaian konflik ya, konflik antar individu, konflik antar tadi kelompok agama, konflik perbedaan budaya, konflik perbedaan kepentingan. Nah, itu yang kalian ambil di sana, itu sudah yang jadi faktor penyebab terjadinya konflik. Apalagi kemarin ada konflik antara antara sama ini termasuk kesimpulan kesimpulan. Saya lupa yang kalian ambil tadi. Ya, kesimpulannya untuk materi tentang konflik dan yang sudah didiskusikan tadi. Ya. Konflik dalam kekerasan lebih mengarah pada pertikaian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, sementara kekerasan mengarah pada dorongan nafsu untuk menghancurkan pihak yang lemah dan tak berdaya. Ya, lalu itu ya kesimpulan dari konflik, dan ibu bisa tambahkan ini ya, kesimpulan dari ibu bisa dilihat di sana ya. Ya. Konflik adalah hal yang lumrah terjadi di dalam masyarakat. Di mana konflik adalah salah satu bentuk suatu gejala sosial yang materi hari ini tentang konflik dan kekerasan. Ibu mau mengevaluasi, ya. Maka kalian sudah benar-benar paham apa itu materi tentang konflik. Silakan dibuka bukunya, halaman berapa itu tadi? 100. Minta ya, kerjakan sekarang. Ini soal individu, ya. Tadi kan sudah berkelompok. Ibu hanya mau mengecek kalian, mengevaluasi apakah kalian benar-benar paham, ya. Masalah tentang kekerasan, konflik sosial. Oke, lebaran. Ini nomor rambutnya. Sudah jadi? Sudah jadi rumah pulang. Ya Allah, tinggal ibu aja nanti. Jam 12 ya. Makan dulu sekarang kan? Makan minum, lanjut ini. Nanti boleh ambil sekali. Jam 12 sama gitu. Habis makan minum dah. Ini aja kan besok libur. Ya, dengan ibu kasih tugas yang tadi ya, alasannya dua ibu itu berarti berakhirnya pelajaran kita hari ini ya. Sangat baik ya, Alhamdulillah. sosial. Kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dengan terakhirnya berdoa ya. Duduk kembali ke bangkunya masing-masing ya.
Agar lebih berkahnya pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa bersama. Siap. Dari salam.